saat ibu harus memberitahu siapa ayah mereka, tetapi tidak langsung. Gunakan misalnya seorang ulama, kiai yang bijaksana, apalagi yang si pelakunya ini adalah orang yang memang dikenal sebagai tadi ya, guru spiritual. Sudah pernah Pak Ustadz? Ya nanti harus diselesaikan secara hukum. Dikhawatirkan mereka dewasa nanti bertemu dengan wanita atau pria yang sebetulnya adalah masih ada hubungan kekerabatan, itu akan melahirkan dosa yang baru. Itu sudah pernah saya lakukan saat yang kecil ini berusia 2,5 tahun ya. Saya datang ke tempat itu dan dipikir saya di sana mau meras. Anaknya suruh tinggalkan dan saya suruh ngisi cak kosong. Saya tidak mau, saya sobek, saya lempar. Saya pergi bawa anak saya lagi. Semua dugaan itu boleh saja diucapkan, tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah hukum yang adil. Anak ini secara gen DNA-nya adalah dari darah daging si A, itu harus disebutkan. Terlepas dia menerima atau tidak, yang penting ibu sudah selesaikan kewajiban untuk memperkenalkan anak pada orang yang memang menjadi bapaknya, walaupun tidak nikah ya. Nikah sempat, nikah siri jadinya saya. Nikah siri itu apa? Untuk status aja mungkin ya. Maksudnya bagaimana? Saya nggak tahu. Ini saya ingin jelas nikah siri itu apa ramai sekarang? Yang ngatur di sana, pihak di sana. Nikah siri itu begini. Yang menikahkan ibu siapa? Di lembaga itu. Di tempat saya. Nikah siri itu begini. Orang tuanya ada, yang menikahkan orang tua kita, wali biasa, hanya tidak langsung dicatat pernikahan. Bukan istilahnya nikah di bawah tangan atau di bawah kolong meja, bukan. Nikah itu ya nikah. Sempurna, syarat rukunnya, ada walinya, mempelai dua-duanya, mas kawinnya, akadnya, saksinya ada semua. Cuma belum ditulis di catatan sipil, catatan pernikahan, di KUA. Itu nikah siri. Nah kalau kawin begitu saja, ketemu suka sama suka, itu bukan nikah siri, itu kawin ayam. Hanya untuk memuaskan nafsu aja Pak Kiai ya. Dan melegalkan cara dengan perkataan mohon maaf nikah karena siri. sekarang banyak disalahpahami. Orang seenaknya datang ke seorang kiai, kiai tolong kawinkan saya. Memang kiai bapakmu. Jangan seenaknya. Jangan seenaknya. Ketemu seorang paranormal misalnya kumpul di situ suka sama suka, terus sudah kamu kawin sama ini. Loh, dia apanya? Dia tidak punya hak mewali. Kalau dia akan mewali orang, siapa? Apa ini syajaru fasultanu waliyum. Liman la waliyalah. Jika ada terjadi perselisihan tidak selesai-selesai sedangkan mereka sudah mau menikah, yang berhak mewakili adalah sultan kekuasaan. Lu kalau ustadznya bukan kekuasaan kok. Dia bukan penguasa, bukan KUA, bukan pengadilan, bukan hakim. Dia tidak punya hak seenaknya mengawinkan orang. Jadi saya kira tadi perkawinan, bukan perkawinan. Ibu ditipu dengan istilah kawin siri yang sebetulnya tidak sesuai dengan definisinya. Dan itu dosa yang kesekian kalinya toh. Untungnya saja bukan ibu yang membuat konsep itu, yang dosa ya si penipunya tadi. Maaf ya, saya nggak nyebut si ustadz ya, si penipu lah ya, penipu aja. Ya anak itu memang sekarang sudah besar ya Pak Ustadz ya, udah 6,5 tahun alhamdulillah. Saya sangat sayang apapun yang terjadi di anak saya dari rahim saya. Cuman yang saya sedihkan di sini Pak Ustadz, kondisi dia kurang sehat. Bagaimana kondisinya? Dia tulang-tulangnya itu kapuh. Karena dulu pernah sempat digugurkan paksa ya, diremas-remas sama dukun bayi. Dia kalau setiap lari itu pasti jatuh, setiap lari jatuh. Jadi tulangnya bunyi-bunyi gitu, letak-letak kalau lagi lari, letak. Tapi dia punya kelebihan pasti. Ada kelebihan yang ibu tahu. Dia nggak kuat untuk berdiri lebih lama gitu. Dia nggak kuat, pasti jatuh. Dia jatuh lagi. Anak ibu. Aduh, kenapa kamu nyosot terus sih, nak? Ya Allah. Udah. Ada ibu di sini, nak. Iya sih. Jadi gimana dok anak saya dok? Jadi dia ini badannya kurus sekali dan sering jatuh dok. Anak ibu mengalami kelainan
dan dia tidak bisa tumbuh normal seperti anak yang lainnya. Apa dok? Kenapa dok? Kenapa bisa begitu dok? Apakah ibu waktu mengandung pernah mengalami trauma? Iya, dulu sewaktu masih di kandungan dia sempat hampir digugurkan dok. Benar, itu mungkin penyebabnya. Kemungkinan anak ibu akan mengalami cacat. Sebaiknya ibu sabar dan selalu berdoa, tawakal kepada Allah. Semoga kesehatan anak ibu diberikan normal kembali seperti anak-anak yang lainnya. Kasihan anakku, ya ampun, ya Allah. Nah, Pak Kiai, mengenai hal ini, Pak Kiai, gimana kita menyikapinya secara agama nih ketika tahu anak kita berbeda dengan anak yang pada umumnya, dengan dari sisi agama apa yang harus kita lakukan nih biasanya Pak Kiai? Saya katakan tadi bahwa anak ya anak. Dia darah daging kita, dia amanah dari Allah. Untuk apa? Amanah dari Allah untuk menguji kita. Jadikan dia sebagai lahan mencari pahala. Dengan cara apa? Mensyukurinya diberi anak. Masih lebih baik daripada orang yang tidak diberi anak. Walaupun kurang anaknya. Syukuri yang ada dulu. Aku sudah punya anak. Kurangnya disabari. Kurangnya disabari. Ya tadi itu, pahala sabar itu tidak ada batasnya. Dan mungkin ibu belum tahu atau mungkin belum berbuah sampai hari ini, anak itu pasti punya kelebihan yang orang lain tidak punya. 6 tahun belum final, dia masih babak penyisihan. Lihat nanti ketika dia dewasa, mungkin otaknya cerdas, mungkin bicaranya pandai, mungkin juga dia yang akan berbakti kepada kita melebihi yang lain. Buktikan aja. Mungkin dia akan syukur, aku menjadi orang yang kurang seperti ini oleh ibu dirawat dengan baik. Tidak dinistakan, tidak seperti anak tirikan. Dia akan besar terima kasihnya. Dan itu baru di dunia, belum di akhirat. 1-2 anak dirawat dengan baik, kata Nabi, jannah, surga. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bisa jadi anak ini ya Pak Kiai ya, yang akan menyelamatkan kita orang tuanya nanti di akhirat. Karena kan doa anak yang soleh bisa ngebantu kita baik itu di lapangkan kuburnya atau juga nanti di akhirat. Nah, gini Ibu, dari semua keterangan Pak Kiai, apakah masih ada yang mengganjal dari Ibu? Apakah ada yang ingin Ibu ceritakan lagi ke kita? Atau adakah harapan apa yang ingin Ibu sampaikan? Sebenarnya sih cuma ini aja. Yang anak saya yang 2 terdahulu itu dari bapak yang pertama itu ya. Sampai sekarang dia kayaknya masa bodoh. Setelah saya diceraikan, benar-benar gak ada tanggung jawabnya. Apalagi sekarang kan yang besar itu udah SMA ya. Waktu ditinggalkan masih kelas 1 SD. Sekarang udah kelas 2 SMA. Dan beban itu makin bertambah di pundak saya pikul sendiri. Sedangkan saya hanya bikin kue, saya titip di kantin sekolah anak saya. Biaya hidup itu kan makin lama makin besar. Itu dia, mungkin dengan acara ini, saya pengen, gimana juga itu anak kamu. Bekas istri ada, bekas anak tapi kan tidak pernah ada. Tolonglah kamu tanggung jawab ke anak kamu. Jangan ini semua di pundak saya. Saya memang dendam sama dia karena dia sudah menggugurkan anak saya yang ketiga. Tapi ya sudah, itu saya anggap masa lalu. Yang saya hadapi kan sekarang masa depan. Jangan anak jadi korban. Untuk tahu kabar dia aja enggak. Apalagi untuk bantu nafkah anak saya yang 2 ini gitu. Saya pengen melalui acara ini, Abi, Umi, punten, tolong bapaknya anak-anak saya dibiarkan untuk kata ke anak saya. Mana juga itu tanggung jawab dia. Abi dan Umi pasti lebih paham daripada saya. Saya nggak minta banyak. Saya ingin bapaknya tanggung jawab aja. Mereka sudah besar.
Kenapa ibu tidak gunakan kepedihan ini untuk semakin mendekat kepada Allah dan berdoa? Misalnya begini, ya Allah, jangan biarkan aku ketergantungan dengan bekas suamiku. Oleh karena itu, beri aku kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugasku, membimbing anak-anakku. Mungkin dengan cara itu akan ada pintu rezeki yang baru. Coba itu. Jadi tidak ke belakang, lihat ke depan. Jauhkan aku dari bergantung kepada mantan suamiku. Gitu aja. Alhamdulillah Pak Ustadz, selama Itu ini dikikis sedikit demi sedikit. Saya nggak bisa sekaligus. Dikikis sedikit demi sedikit ketergantungan itu. Jangan pernah lagi bermimpi berharap ke dia. Dia tidak tanggung jawab. Tapi mohon ya Allah, berikan kekuatanmu untuk aku selesaikan anu tanpa seorang ayah yang memang tidak bertanggung jawab. Insya Allah ada jalan. saya memang Jadi seperti itu, Pak Ustadz. kisahnya Nabi Ismail. Cuma kan di sini dia sempat mengucapkan sumpah serapah ya. Ini anak yang pertama kan perempuan, Pak Ustadz. Gimana nanti suatu saat kalau dia bertemu dengan laki-laki yang akan melamar dia? Akan menikah gitu. Apa dia tidak ingin menikahkan anaknya sendiri gitu? Saya sih nggak nuntut harta atau apanya dari dia, enggak. Cuma tanggung jawab lebih ke moralnya dia lah gitu. Dia tuh anak perempuan yang pertama ini. Itu aja. Ada jalan keluarnya insya Allah. Jadi kebetulan hari ini kan sedang hari Arafah. Mengingatkan kita kepada Siti Hajar yang ditinggal oleh Ibrahim di dekat Baitullahil Haram. Dengan anaknya Ismail yang masih balita, ditinggal berpuluh tahun. Dia bertanya pada suaminya, apakah ini kehendak Allah atau karepmu dewe? Kehendak Allah. Kalau begitu, pasti Allah tidak akan sia-siakan aku. Coba pegang kalimat itu. Jika benar apa yang terjadi, suamiku pergi menyakiti adalah memang sudah keputusan Allah, aku yakin Allah tidak akan sia-siakan aku. Pastikan anakmu berhasil seperti berhasilnya Nabi Ismail. Dan kita tahu dari Nabi Ismail lah turun baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari jalur itu Allah siapkan generasi yang soleh insya Allah. Ada satu hal yang paling terakhir nih Pak Kiai, tadi ibu ini sempat menyebutkan kalau dia masih ada rasa dendam dengan suaminya ini, mantan suaminya ini pertama. Apakah diperbolehkan seperti itu Pak Kiai? Perasaan itu wajar ada, yang tidak boleh adalah melaksanakannya. Dendam, pengen apa, enggak usah. Biarkan orang lain berbuat tidak baik pada kita. Tapi ada satu lagi catatan dari Al-Quran, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan orang lain itu lebih dekat pada ketakwaan. Kalau orang takwa, Allah tolong minta apanya berikan. Ya saya bilang tadi, kesedihan, kepedihan, kesulitan yang kita alami, jadikan dia sebagai alat kita melamar pemberian Allah yang baru, mendekatkan diri pada Allah. Jangan melaporkan keburukannya, tapi laporkanlah kelemahan diri agar tambah kuat. Dia sudah diurus sama Allah sekarang. Tapi jangan berharap keburukan orang lain. Seburuk apapun orang lain, jangan pernah kita berharap ada dia mendapatkan keburukan dari Allah. Sudah. Kalau kuat memaafkan, kalau tidak paling tidak ridho dengan kehendak Allah. Ikhlaskan semua itu. Aja. Nah, soal anak bagaimana nikah nanti? Bisa nanti. Apa menjamin bahwa sampai anak kita nikah dia masih hidup? Saya tidak mendoakan buruk. Tapi biasanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab Allah hukum dengan cepat. Ada pesan terakhir dengan kasus ini Pak Kiai kepada pemirsa di rumah biar ada pelajaran yang bisa kita ambil nih. Pertama, ikuti Rasulullah. Fadhfar bidzatid din. Menikah dengan seorang wanita atau dengan laki-laki, jangan lihat nasabnya. Nanti kamu dihinakannya. Jangan dengan hartanya kamu akan dicacinya, jangan pula dengan kekuatannya kamu akan ditindasnya. Kawin dengan akhlak dan agamanya, pasti kamu akan dimuliakannya. Yang kedua, apapun yang terjadi semuanya ada skenario Allah. Yakini saja yang terjadi itu yang terbaik. Kalaupun kau merasakan tidak baik, pasti Allah punya rencana yang lebih baik yang kau tidak tahu. Ridholah kau. Dan yang ketiga, rawat semua anugerah Allah sesuai dengan kehendaknya. Anakmu rawat dengan baik, dan itu bagian dari cara karyamu di kantornya Allah. Bekerja dengan seorang lurah, lurah yang bayarnya. Dengan bupati, bupati yang bayarnya. Kau kerja dengan Allah, pasti Allah yang membayarnya. Jangan pernah berpikir ada manusia yang bisa menghargainya.
apalah penghargaan manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terima kasih Pak Kiai. Ibu Dewi, gimana rasanya, udah kelegaan sekarang? Ya sudah, alhamdulillah sudah legaan. Ya udah, insya Allah tadi Pak Kiai sempat bilang sabar sama apa masalah yang kita hadapi semua, karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Betul begitu Pak Kiai ya. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Nanti kita bisa lanjutkan kalau mau ada ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan ini bisa membawa Ibu lebih dekat sama Allah, mendekatkan Dan diri saya titip, sama Allah. biarkan saja. Kapan Allah menyerahkan pialanya, biarkan Allah yang bekerja. Sekarang bekerja aja terus. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ibu Dewi, terima kasih. Sama-sama. Dan pemirsa, sampai di sini tawakal. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ibu Dewi dan juga bisa kita jalankan dari semua pesan-pesan yang disampaikan Pak Kiai Syarif Rahmat. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.